Tadi ada kendala sedikit ya, kena kampasnya ya. Ini kita akan muat lagi ya teman-teman. Kita muat lagi ke pabrik ya. Ini kita bawa pasir nanti buat ngecor jembatannya. Oke, lanjut. Oke, baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Salam tanam berduri, semua teman-teman banyak rezekinya ya. Oke, hari ini kita mulai panen ya sawit pendek ya, egrek nanggung ya. Ini egrek 2 meteran ya teman-teman, 2 meteran 3 meteran ya. Ini untuk produktivitas buahnya sendiri ya, untuk sekarang ini agak kurang ya menurut saya ya teman-teman. Nah ini tapi buahnya oke-oke sih masih, karena kita melakukan pemupukan yang rutin. Karena saya melakukan pemupukan rutin yaitu 1 tahun sekali dan pruning 1 tahun sekali ya teman-teman bisa tahu. Nah dan sistem kami seperti ini ya teman-teman. Sistemnya ya kadang ada yang pakai songgo, ada yang tidak pakai songgo ya teman-teman. Nah kalau yang sekiranya pakai songgo, pakai songgo. Nah dan songgo yang kami lakukan cuma songgo 1, dan jika tidak mungkin untuk songgo mending kita buang aja pelepahnya seperti ini ya teman-teman. Kita gores langsung seperti ini. Ini sistem kita ya untuk mempertahankan buah agar tetap ada ya pada masa sekarang ya. Karena untuk sekarang orang aja untuk panen putaran 1 bulan sekali untuk mendapatkan 1 kapling itu 2 ton sangat sulit ya teman-teman. Nah ini untuk ini kita putaran 13 hari ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di akhir video kita dapatnya berapa ton ya, karena kita ini lagi melangsir dan lagi panen. Nah ini sistem langsiran kita menggunakan motor seperti ini ya teman-teman. Karena menggunakan motor seperti ini lebih mudah ya untuk pengelangsiran daripada menggunakan angkong atau menggunakan sistem pikul. Nah seperti ini kita langsung muat ke mobil aja ya. Dan ini tuh Pak Lek langsir dia harus menaruh di bawah karena dulu untuk melansir agar lebih cepat ya teman-teman. Cuma saya yang memasukkan ke dalam mobil. Kenapa? Agar lebih cepat ya. Nah untuk di pagi hari kita harus sudah mempel masuk ke pabrik ya, kira-kira jam 9 atau jam 10 kita harus dapat 1 red sebelum hari siang. Karena untuk panggilan sendiri di pabrik itu lumayan lambat ya teman-teman. Nah oke, kita akan lanjut lagi ya. Langsirnya ini posisi cuaca kurang bagus ya, ada hujan. Nah oke, yang sisa tadi kita di sini saya muat lagi ya. Saya muat lagi. Biasanya saya ini berdasarkan saran teman-teman saya pakai tojok ya, sehingga saya menggunakan tojok. Namun tojok saya yang pakai ini tojok yang panjang ya teman-teman, karena itu fungsinya sangat membantu sekali ya kayak menggunakan tojok panjang. Biasanya orang menggunakan tojok pendek agar tidak terlalu capek katanya ya. Itu tergantung dari keahlian masing-masing ya, kebiasaan masing-masing maksudnya. Oke. Nah ini buahnya untuk sawit PPKS ini seperti ini ya teman-teman. Ini katanya sawit PPKS sih, cuma kita dibelinya di pembibitan. Tapi ya itulah, banyak yang ngomong itu bibit palsu, bibit biasa. Cuma sih menurut saya ya jujur aja, soal bibit palsu dan bibit biasa itu tergantung perawatannya teman-teman. Karena kenapa? Karena ada yang full menanam bibit palsu atau bibit dia semai sendiri ya, ternyata buahnya juga bagus. Buahnya sama aja dengan yang bibit mahal. Harga per bijinya untuk saya lihat sekarang di internet ya, untuk per bijinya untuk bibit ori yang toknya laser ya, harganya adalah 7.500 ya per bijinya. 7.500 per bijinya ya. Nah, itu tergantung perawatan. Memang untuk bibit original memang yang pasti dia lebih bagus lah ya, ada kelebihannya sendiri otomatis. Karena di sini saya untuk penanaman bibit ini yang biasa ya teman-teman, anggap aja yang biasa. Karena katanya yang original atau yang asli itu isi 1 kantongnya adalah 150 biji saja ya, dan jarang terjual menggunakan sistem kantong. Dia jual bijian katanya ya, kita nggak tahu juga. Karena saya di sini dulu menyemai bibit ini PPKS ini, tulisannya toknya PPKS ya teman-teman.
karena yang saya tanam ini adalah isi 250 biji ya per kantong. Tapi ternyata untuk bibitnya sendiri yang katanya palsu ternyata bagus. Teman-teman, mungkin saya tidak sekedar saja berbicara di sini karena sistem perawatan saya di sini ya teman-teman. Sistemnya saya di sini bukan sekedar ngomong saja ya teman-teman, bukan sekedar kita berbicara di sini di layar seperti ini, bukan sekedar saya memberikan teori, tetapi saya di sini sudah lengkap saya perlihatkan ke teman-teman ke semua video saya, karena mulai dari panen, penglangsiran, muat langsung ke pabrik saya perlihatkan, dan tonasenya saya perlihatkan. Jadi saya itu untuk membuat video seperti ini ya teman-teman, saya atau memberikan teori-teori kepada teman-teman, saya nggak mau istilahnya sekedar ngomong saja, tidak memberikan bukti. Nah inilah buktinya. Kalau pada saat panen puncak ya hasilnya memang banyak, asli banyak. Nah ini cuaca kita lagi hujan ya teman-teman, hujan, tapi kita memutuskan untuk melangsir tetap ya walaupun cuaca hujan, karena kita untuk memenuhi target ya. Target utama kita bisa dapat 1 red sebelum setengah hari. Walaupun anggota pemanen kita agak kurang, yang cuma nurunkan cuma 2 orang ya, pelangsir 1 orang dan 2 orang pencari berondolnya ya teman-teman, berondol dan menyisikan pelepah. Nah untuk sistemnya sendiri kita sini sistem disisikan pelepah, tidak kita tunggu berserakannya. Nah ini kita susun dulu, ini kita dapat 1 tonannya. Ini kita akan susun rapi seperti ini ya teman-teman. Nah untuk buahnya sendiri ya seperti ini, dia ada hitam-hitam, merah-merahnya seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman bisa nilai sendiri bentuk buahnya seperti apa ya. Pada intinya ya teman-teman, yaitu tadi bibit asli ya tetap ya berbuah sawit. Tetapi orang banyak protes, bilangnya ahli benih, ahli bibit, mengedukasi ya, itu kita dengar omongan saja kalau kita belum lihat buktinya. Karena banyak yang mengatakan, orang tuh kadang banyak bilang pandai merawat sawit, begini-beginilah, mengajari, menggurui segala macam, tetapi buktinya di lokasi kadang-kadang ya hasilnya sama aja dengan kita yang diam-diam itu. Kalau di sini saya memberikan teori, memberikan edukasi kepada teman-teman semua, saya perlihatkan hasil sebenarnya. Karena yang hasil sawit yang saya lihat ini adalah hasil sawit saya sendiri, hasil perawatan saya sendiri. Karena saya nggak muat buah sawit orang lain ya teman-teman, tidak pernah membuat sawit orang lain. Nah ini sawit saya sendiri. Nah karena banyak kan saya lihat itu orang tuh banyak teori, tetapi dia itu untuk muat sawitnya sendiri kesusahan. Untuk beli mobil aja loh susah, saya lihat itu teorinya aja gede, katanya tonasenya banyak, tetapi untuk beli mobil angkutan sendiri loh susah, saya lihat itu. Nah kita itu yang penting itu adalah bukti ya teman-teman, bukti yang utama itu bukti hasil kerja kita itu apa, seperti itu ya, bisa bangun rumah lah apalah. Nah itu bukti saja. Nah ini kita sudah pindah lokasi ya, kita ke atas ya. Nah ini kita muat buahnya lumayan bagus, merah seperti ini ya teman-teman. Nah oke ya teman-teman, kita cek buah dulu ya. Tadi ada kendala sedikit ya, kena kampasnya ya, berbau ya teman-teman, jadinya bawa segini aja. Oke, kita sudah di jalan besar ini ya, sudah di jalan besar. Oke, kita akan lanjut ke pabrik, dapat segini saja. Panen putaran 13 hari ya teman-teman, rotasi 13 hari. Oke, kita lanjut ke pabrik saja ya. Oke lanjut. Oke ya teman-teman, kita sudah tiba di pabrik ya. Posisi pagi, tidak mengantri, loadingan kosong seperti ini ya, loadingan kosong. Untuk harga 2.500. Nah kita nimbang ya, nimbang untuk bongkar muatan. Nah ini kita selesai bongkar muatan, karena di dalam pabrik kita tidak boleh mengambil video ya teman-teman. Kembalian ya sekitar singkat saja ya. 20 nah ini ya teman-teman ya, hasil kembalian dari pabrik ya, kita yang kita muat lagi ini, kita buang saja, kita buang. Nah ini sisanya ada masih belum kita buang ini nanti kita buang juga kembalian ya teman-teman. Oke kita lanjut, lanjut ya teman-teman.